21 hari Mbak, nyari di mana keberadaan anak saya, sampai lapor ke sana, lapor sini. Yang kasih tahu saya tuh istrinya polisi, hati-hati loh Mbak, kalau anak pang itu, kalau perempuan itu milik bersama. Kepengennya saya ikut turun di jalan, ikut ngepang juga. Waduh. Iya. Sampai ikut ngepang. Iya, saya telepon teman-temannya, ajak tante ngepang, tante mau ikut gandol-gandol, mau cari sendiri turun ke jalan. Kawan, tidak ada orang tua yang rela untuk melepaskan buah hatinya. Demikian juga dengan tamu-tamu saya di program podcast Jejak Siaran. Sudah 21 hari mereka berharap melalui Suara Surabaya dan juga bantuan kepolisian untuk mencari putrinya. Seperti apa lika-liku pencarian dari orang tua dan kita akan dengarkan dalam program podcast Jejak Siaran. Aduh, alhamdulillah saya ikut seneng ya. Anak-anak sudah pulang. Gimana perasaannya? Pasti happy ya Bu? Senang, Ya, sangat senang sekali. Ya. Sudah penantian yang lama, nggak 1 hari 2 hari, 21 hari Mbak, nyari di mana keberadaan anak saya, sampai lapor ke sana, lapor sini, minta tolong, barangkali ada yang tahu, teman-teman juga bantu, tapi alhamdulillah doa juga dijawab sama Allah. Saya mohon perlindungan, minta dipertemukan dengan orang baik. Ya alhamdulillah semuanya dijawab sama Allah. Alhamdulillah Mbak Restu, Iya. sudah ditemukan. Bisa merasakan gimana ya Iya. perasaan orang tua yang begitu berat ya. Ya, Bu Yayu juga yang kita kadang-kadang harus telepon tiap hari. Iya. Gimana anak-anak gitu. Anda yang jemput sama Iya, sama ibu. sama juga sama saya. ibu ya? Iya. Oke. Bisa diceritakan Bu, ini gimana awal cerita sama yang sangat alot ya, karena waktu itu begitu diinformasikan pulang kita happy ya, tapi ternyata kok Masih yang dua ada. nggak mau pulang Iya. gitu ya. Bu Yai bisa cerita nih awal-awal ibu dihubungi atau nge-DM Ya pas saya buka TikTok, kan HP kan di saya, buka TikToknya Cika. Terus habis gitu kok ada Cika, kok baru aktif, saya lihat. Loh kok punya akun lagi baru, terus saya DM, 1-2 hari nggak dibales. Terus ketiga harinya itu dibales sama dia, langsung minta dijemput itu. Terus temennya ngabari, tante ini ada TikTok yang baru. Iya tante udah tahu, tapi di BM sama tante belum dijawab. Baru hari ketiga baru dia jawab minta jemput itu. oh, jadi baru hari ketiga. Iya, Oke. 1-2 hari nggak dijawab, di privat, terus akhirnya dibuka lagi. Iya, anak-anak masih ada kekhawatiran mungkin ya. Iya, Iya, Kangen takut. sama orang tua, tapi takut dimarahi kayak gitu ya. iya. Itu pun yang mungkin dirasakan sama ya Pak Tommy. Iya. Mm-mm. Waktu pertama kali Bapak dapat informasi pulang itu kapan ya Pak? Dapat informasi pulang hari apa lupa saya. Iya, Senin. Senin. hari Senin ya. Iya, Senin. Oke, tanggal 15-an kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Nah itu siapa yang ngabari Bapak? Yang ngabari tetangga. Oh, tetangga. Ini semuanya satu wilayah ya Pak ya, tempat tinggalnya? Satu wilayah. Oke. Terus kemudian tetangga bilang kalau pulang gitu ya? Pulang ada di daerah Simo Gunung itu. Di daerah Simo Gunung. Kalau nggak salah waktu itu dari Satpam sekolah ya Pak ya, yang memang kemudian mengamankan, pihak sekolah juga support untuk membantu pencarian anak-anak gitu kan ya? Iya. Oke. Ya, Pak Tommy, tolong ceritakan lagi Pak. Pertama kali itu nggak pulang itu dia pamit kemana? Sebenarnya kurang tahu kalau masalah, soalnya kan istri juga kerja, saya juga kerja. Posisi dia juga kos, di kos itu Boleh lagi lebih istirahat. keras lagi ya Pak ya? Suaranya. Di kos itu lagi istirahat, jadi saya kurang tahu
terus nggak tahu kalau dia itu keluar, nggak tahu. Oh, jadi nggak pamit? Nggak pamit gitu, jadi nggak pamit. Tahu-tahunya ditunggu, dicariin di mana ya nggak ketemu. Makanya kok sampai berapa hari sampai nggak ketemu ya itu. Terus Bapak telepon ke SS? Iya. Nah, itu sudah berapa hari gitu ya? Iya. Memang karena waktu itu orang tua pengennya nunggu dulu. Iya. Siapa tahu anaknya pulang. Karena anak-anak yang ada di sana biasanya itu juga BM-BM-an tapi mereka pulang gitu ya. Iya. Jadi setiap hari Bapak itu Berharap. Bapak Ibu ada harapan Pulang. pasti pulang sehingga tidak segera lapor polisi atau mungkin di SS gitu ya Pak ya. Oke, kalau gimana Bu? Kalau untuk kan ini kan saya juga pulang kerja, posisi anak nggak ada di rumah. Terus info dari orang rumah, neneknya kan bilangnya anaknya main sama temennya, tadi ada temennya bawa sepeda lah, itu kok tumben ada sepeda parkir di rumah saya, ternyata cuma teman-temannya namanya ya. Setelah itu saya kan mau maghrib tuh saya nyariin kok anaknya belum pulang, tuh kemana. Kan ketika saya pulang kalau anak nggak ada kan selalu saya cari anak ini kemana, main kemana. Terus saya cari sampai infonya neneknya tuh ngomong ke rumah temannya si Mopoman, saya cari nggak ada sampai malam. Saya panik, kok anak ini sampai jam segini belum pulang. Terus saya tanya sama temennya, kamu tahu yang punya sepeda ini? Oh tahu tuh, di rumah. Akhirnya saya ketemu sama ibunya, saya sampaikan ternyata ya sama alasannya, mereka main. Awalnya pamitnya main, terus sampai malam itu nggak pulang-pulang, ya itu sehari nggak ada info, 2 hari. Terus minggunya itu saya dikasih info sama teman-teman, coba di Suara Surabaya. Jadi saya cari kantornya di mana, saya ketemu di sini, langsung saya dikasih nomor telepon, langsung saya beritakan gitu. Ya saya koordinasi sama orang tua saya, sama kalau memang saya laporan ya silakan laporan juga biar sama. Ya betul. Akhirnya mereka juga ikut-ikut laporan juga setelah kantor polisi, terus langsung ke sini. Gitu. Memang kami waktu itu menghubungkan antara part-partnya kemudian bisnis dan kalau nggak salah Bu Yayu yang terakhir ya Bu ya. Itu tuh kebetulan saya yang menerima. Jadi kita kumpulkan, loh kok yang hilang 3, anak-anak masih kecil-kecil, cewek lagi gitu ya. Cewek, ya. Nah ini langsung kita wah benar-benar top urgent untuk mencari ketiganya. Tapi memang Tuhan membuat pencarian ini agak lama. Iya betul. Ya, betul ya. Waktu Ibu ini sempat putus asa nggak Bu, karena nggak ada ya Ibu sempat tanya, kami tanya Bu gimana Ibu, kemudian juga bilang Mbak ada kabar enggak gitu ya. Tanya-tanya. Ya sama di juga begitu ya. Betul. Gimana Bu Yayu waktu itu sempat patah semangat atau gimana? Ibu boleh ceritakan gimana cara Ibu mencari ya. Kepengennya saya ikut turun di jalan, ikut ngepang juga. Waduh. Iya. Sampai ikut ngepang. Iya, saya telepon teman-temannya, ajak tante ngepang, tante mau ikut gandol-gandol, mau cari sendiri turun ke jalan. Soalnya saya kan ya kecewa sama Pak Polisi, kita udah lapor kok nggak ada tindakan gitu loh. Terus saya kesana lagi, Pak gimana? Wes Bu pulang aja, nanti anaknya datang aja bawa ke sini loh. Terus ngapain? Podoai lah kita cari sendiri. Terus tante ndak usah ikut ngepang tuh, biar kita yang cari katanya itu kata gitu. Teman-temannya. Tante di rumah aja, bahaya loh tuh. Loh kalau tahu ngepang bahaya, gandol-gandol bahaya, kenapa kalian teruskan? Saya bilang gitu. Terus pokoknya tante di rumah aja, ndak usah cari, biar kita yang cariin tante gitu. Senekat itu ya Bu? Iya, pengennya saya mau aja ini Bu Ari juga ngepang. Biar saya juga ada temannya nyari. Pak Tommy nggak diajak ya? Karena kan udah pulang anaknya. Oh iya. Jadi waktu pulang tapi yang 2 nggak pulang, Ibu semakin patah hati. Iya, saya terus terang ya ada rasa kok awalnya berangkatnya sama-sama, tapi kok endingnya pulangnya kok kayak gini. Saya sempat gitu tanya, kok nggak bareng-bareng gitu loh. Saya juga sempat ada rasa kok kan anak ini ada apa sih kok nggak mau pulang. Saya sampai tanya gitu. Ada perasaan gini Bu, jangan-jangan memang nggak mau pulang, ada salah orang tua sehingga mereka benar-benar nggak mau pulang gitu? Ada perasaan seperti itu? Enggak. Enggak. Jadi Ibu merasa anak-anak nggak mau pulang karena?
Ya karena itu tadi mereka menikmati. Mencari pengalaman Iya. mungkin, Gitu. kepingin. Jadi nggak ada pikiran aneh-aneh ya Bu ya. Wah anak saya ikut ke sana ke sini ke sana sini, anak saya kan perempuan gitu. Loh ya ada. Ya mestilah namanya. Itu yang saya mesti maksud. ada. Iya. Jadi Takut kalau diapa-apain sama yang Apalagi besar-besar. banyak yang ngobrol kalau ikut anak itu, anaknya kalau perempuan itu katanya yang inilah yang itulah Kalau pang negatif lah itu kan, image-nya. kalau pang itu kan, kalau yang perempuan itu milik bersama. Jadi itu yang bikin saya takut. Itu yang kasih tahu saya tuh istrinya polisi. Hati-hati loh Mbak. Kalau anak pang itu, kalau perempuan itu milik bersama. Jadi itu sudah panik saya, ya opo iki. Udah bingung itu saya sudah Nis. Pak Tommy juga sempat mendengar begitu juga ya Pak? Kalau mendengar seperti itu sih belum, Bu. Enggak ya. Cuma Oke. takutlah namanya anak perempuan, Iya. takut ada apa-apa di jalan kan gitu. Pikirannya kan anak Oke. perempuan soalnya. Nah Pak Tommy setelah pulang kan juga jadi kunci ya. Iya. Karena dia bisa cerita anak-anak teman-temannya lagi di mana. Mm-mm. Waktu itu begitu pulang gimana Bapak langsung interogasi atau memberi kesempatan ke serileks mungkin atau kayak gimana Pak? Bapak bisa cerita? Ya saya langsung tanya-tanya, cuma dia nggak mau jujur. Ibaratnya ada yang ditutup-tutupi. Tak jelasin Mbak, kalau yang salah jangan ditutup-tutupi. Kalau benar kamu bilang aja apa adanya. Kalau emang ada yang salah ya nggak usah kamu tutup-tutupi, aku bilang gitu. Ini kok kamu kok sendirian, yang lain mana? Ternyata tak ajak pulang ya, tapi anak-anak nggak mau. Oh ya gitu. Terus ya kok sampai kayak gini, kamu itu ada yang ngajak tak, ada yang ibaratnya karena ada yang lebih dewasa dari kamu yang ngajak tak. Enggak ya, kami berlima gitu. Masa berlima itu sampai sejauh itu kamu jalan, masa nggak ada yang lebih besar dari kamu yang ngajak? Saya bilang gitu. Enggak ya, cuman kami berlima aja, bilang gitu. Gitu. Oke. Kelihatannya memang Anda tanya sampai sekarang jawabannya masih tetap sama ya Pak ya? Nggak ada sesuatu yang ditutup-tutupi ya? Iya. Oke. Pak Tommy sendiri enggak penasaran ini Pak sekarang kalau ibu-ibu ini berani untuk sampai mau Ngepang. Mau ngepang. Iya. Kira-kira Bapak mau ngejar lagi nih siapa, adakah sosok orang dewasa yang mengajak mereka gitu Pak? Iya. Ada rencana ke sana Pak? Kalau rencana, Boleh deket dengan mic Pak, sorry. kalau rencana sih, ya enggak lah. Kalau anaknya udah ketemu, gitu. Bapak merasa sudah cukup gitu ya Pak ya? Sudah cukup. Oke, ya. Tadi saya mohon maaf ya, saya sempat ngobrol sama adik-adik ini ya Pak ya. Ternyata memang ada beberapa hal yang memang tidak sewajarnya dilakukan oleh adik-adik yang usianya masih sekitar 12 tahun ini ya misalnya. Ya ini semuanya karena lingkungan ya Pak ya. Orang tua kadang-kadang tidak bisa menjangkau karena anak-anak pintar untuk menyimpan semuanya ya. Jadi mereka bisa ada yang merokok, ngelem gitu ya. Ibu Yayu tadi dengar sendiri. Kira-kira gimana Pak? Apa yang Pak Tommy lagi ya? Iya Bu. Yang Pak Tommy harapkan begitu ya Pak ya, karena orang tua ini sekarang juga nggak bisa sendiri ya Pak untuk menjaga Iya. putra putrinya ini. Ya apa ya? Saya ke Bu Ari dulu aja ya. Gimana Bu Ari ya? Ya harapan saya sih ke depannya biar nggak ada terjadi hal yang sama, terutama untuk dinas-dinas terkait ya, atau mungkin harapan saya ke depannya biar anak-anak ini ada sifat kayak kapok gitu loh Mbak, jerah. Jadi udahlah ngapain kayak gini. Maksud saya ada peranan pihak-pihak terkait biar ada membantu untuk anak-anak yang seperti ini. Jadi ada yang istilahnya anak pangin harus diapakan intinya biar nggak meresahkan para orang tua. Nanti takutnya ke generasi berikutnya bikin lagi, terus geng-geng lagi, terus dia ngajak seperti itu lagi. Oke. Tapi sorry, saya perlu sedikit meralat ya, meluruskan juga karena dari hasil wawancara saya dengan anak-anak, ternyata mereka nggak ikut
pang. Iya. Jadi dia pengakuannya seperti ikut itu. anak jalanan. Anjay. Nah, jadi Anjal ini kan saya juga agak kaget. Biasanya kalau dulu Pak ya, fenomena Anjal tuh orang tua nggak ada, Iya. mereka broken dan mereka tidak tercukupi secara ekonomi. Tapi ini tidak terjadi pada Bapak Ibu bertiga. Iya. Semuanya dari keluarga baik-baik begitu Iya. ya. Tapi kalau teman-temannya itu semua kebanyakan broken home. Oke. Ini teman-temannya Yang lainnya, yang Yang anak itu loh, anak dari pangnya atau Sumumi Arak Pang. anak pang. Tapi Iya. kan Kan bukan pang, ikut Anjal itu. Anjal ya, tapi mereka juga tidak Broken ikut itu home, ya, iya. tidak ikut sana, tapi mereka ikut Ikut yang karena street. dia sudah street, berangkat duluan ke mana Semarang. Itu yang pang. Yang Bukan ya? kakaknya yang apa kakaknya? mbak-mbakannya. Oh, tapi bukan pang ya. Bukan. Oke, saya ingin menjelaskan tadi, meluruskan soalnya kalau misalnya pang itu kan juga punya aliran sendiri dan Iya. biasanya mereka tidak di jalan, bukan street punk. Jadi kalau yang anak-anak ini tadi murni karena anak jalanan gitu, Bu. Anjay. Maksud saya begitu ya. Oke, balik lagi ya Bu ya. Jadi harapannya ada banyak dinas yang kemudian memberikan perhatian Iya, betul. pada anak-anak jalanan. Iya. Jadi kalau misalnya ya sekarang ini teman-teman Pol PP melakukan razia anak-anak jalanan. Kalau misalnya anak Anda masih ada di sana terus kemudian istilahnya kegaruk gitu terjaring, Ibu nggak keberatan ya? Ya justru kalau biar dia kapok intinya gitu, biar dia mikir oh berarti kalau aku gini tuh salah gitu Iya. loh, biar mereka punya pemikiran gimana ya Mbak, kan namanya orang tua kan kita pingin anak kita biar nggak terpengaruh oleh anak-anak seperti itu. Nah sebisa mungkin kan kita semaksimal mungkin proteksi sama mereka, tapi kenyataannya mereka masih bisa seperti itu gitu loh, bisa alasan yang main terus ternyata mereka masih BM itu tadi. Ya harapan saya sih biar nggak ada anak-anak yang gandol-gandol gitu loh Iya, Mbak. betul. Ada perhatian khusus. Jadi kalau misalnya ada anak yang mau gitu kita dibersihkan biar nggak ada yang gandol-gandol lagi gitu loh. Ini memang fenomenanya makin banyak ya Pak Iya. Tommy ya. Iya, Saya anak lihat kecil-kecil. Gandol, kecil-kecil. Iya. Bu Yayu ya. Iya, di bawah Makanya umur harusnya Bu semua. Yayu itu gandol bener. Iya. Anak-anak semuanya pada bubar kan. Iya. Jadi gimana Bu Yayu? Kalau dari harapannya Ibu sendiri nih. Ya sama lah harapannya seperti Bu Ari lah. Sama. Ya. Harus dikasih efek jerah gitu. Iya. Buat Kalau anak-anak. bisa kalau lihat ada anak jalanan yang naik di gandengannya truk itu mesti harus diberhentikan ya Pak. Iya, kalau Iya, harus diturunkan. Harus diturunkan Iya. karena udah nggak bisa lagi, anak-anak kan semakin banyak mereka. Banyak, betul. Saya tadi tanyakan karena modusnya itu ada yang biasanya itu pura-pura mau pamitnya sholawatan, Nah, akhirnya iya. diizinkan sama orang tuanya padahal nge-BM. Iya. BM. Iya, itu iya. juga saya juga mikirnya gini, sholawatan tuh kan image-nya kan sholat kita duduk ya, kita istilahnya bersolawat. Itu mereka ngomongnya sholawat tapi pakaiannya juga katoknya mini, terus rambutnya, terus bajunya. Kan bukan sholawatan itu sudah. Dari Iya. situ kan kita bisa tahu kan Selawatannya di belakang. ada Rokokan. ada anu sendiri. Gitu. Iya, rokokan yang ngelem. Itu cerita anak-anak. Iya. Bukan dari anak kita. Tapi kan kita nelusuri kan ke anak-anak ini, masuk ke dunianya anak-anak gitu. Kita tanya-tanya terus. Oke. Ibu ini bertiga ini pokoknya menggemparkan ya kemarin ya. Yes. Heboh. Heboh. Iya. Sekarang kira-kira Bu, apa kunci rahasianya nih, masing-masing keluarga pasti ada ya, buat di keluarganya Ibu sendiri supaya nggak pergi-pergi lagi, anteng di rumah nih, gimana Bu? Apa resepnya nih yang mau Ibu pakai? Waduh. Ya saya kasih fasilitas saya biar di rumah. Apapun yang dia minta ya saya turutin. Oh, Biasanya gitu. serba repot ya. Iya. Kita kenceng salah, kita ngelunak sama mereka, dia mintanya yang ya itu. Jadi saya biar di rumah gitu, minta apa saya turutin. Mau ngajak kemana saya turutin. Saya sering jalan-jalan ini. Sebenarnya ya. Sebenarnya Bu, ya. sering ke Bali itu sudah sering riwa-riwi terus. Pokoknya kan tampaknya saya nggak ikut cukup tur-turan. itu ya, Bu, ya. Iya. Wah, Kan saya ikut oke. tur-turan bis itu. Jadi kan sering saya ajak.
Kok Mungkin kebebasan ya. Dia pergi kemanapun bebas, nggak ada jam malam, nggak ada kontrol orang tua itu, dan bersama-sama berpetualang mungkin itu yang membuat mereka ekspektasinya tinggi sekali gitu ya. Jadi kalau tadi Bu Yayu memilih untuk memberikan fasilitas, Pak Tommy kira-kira apa ini Pak? Buat Kalau buat sering tak ajak kadang. Kalau Jumat itu sore tak ajak di rumah neneknya. Jadi minggu balik. Itu malam apa balik. dijauhkan dari circle-nya yang tadi ya Pak? Iya. Oke. Harus diputus ya. Iya. Oke. Bu Ari? Ya, kalau saya sih lebih pendekatan ya sama anaknya, lebih dekat lagi kalau bisa kita bisa jadi sahabatnya. Cuman ya saat ini saya juga mungkin dari yang kejadian ini saya mungkin ada kekurangan, yaitu tadi mungkin dia kurang perhatian atau apa karena saya sibuk kerja dan ayahnya juga. Nah, di sini saya juga mungkin ada kekurangan. Jadi kedepannya saya juga mau pendekatan dengan anaknya, terus sama juga kalau bisa ya dijauhkan dari circle yang itu tadi biar nggak terkontaminasi dengan anak-anaknya seperti itu. Ini sorry ya, circle yang dimaksud ini sebenarnya dan itu satu circle. Tapi dengan ini nih, Bapak apa kira-kira akan menjauhkan dari Bilqis dan Cika atau sebaliknya gitu? Kira-kira untuk sementara gimana? Dari yang luar. Oh, dari luar ya. Pengaruh luar. Pengaruh luar juga. kan lebih banyak dari pengaruh luar. Pengaruh luar. Sebelumnya juga enggak pernah seperti ini. Kebanyakan Sekalipun tuh, mereka bersahabat lama. Jadi intinya tuh mereka tuh ada teman luar gitu loh. Mbak. kebanyakan dari Sumemi, Kandangan, Bandarjo. Itu apa Bu? Teman-temannya yang sering ngajak. Ini anak-anak nge-BM semua. Iya. Ngajari BM itu dari temennya ini ya. Anak Sememi, Sumemi, Kandangan, Kandangan, Bandarjo. Bandarjo. Ini anak-anak sekolah semua ya Bu ya. Ada yang nggak sekolah, ada yang sekolah. Soalnya ada yang nggak mau sekolah. Kebanyakan putus sekolah semua Iya, anak-anak. rata-rata masih. Rata-rata Karena ya putus wis semua. itu terpengaruh itu tadi. Yang kita takutkan kan anak kita kan masih belum tahu apa-apa lah, dikasih omongan ini itu, nah, akhirnya ikut kayak gitu ya, nggak mau pulang, terus pinginnya enjoy dia nggak ada larangan batasan kan itu tadi. Akhirnya pikirannya seperti itu ya, saya takutkan itu Kak. Oke, baik. Bapak Ibu terima kasih ya. Ini sudah sharing dengan kita yang Iya. Iya. Jadi sebenarnya podcast ini saya ingin tujukan untuk pencarian dan tapi alhamdulillah Allah sudah memberikan anugerah yang luar biasa, sudah kembali ke pangkuan Bapak Ibu semuanya. Ya, insya Allah tanpa saya mengatakan pasti Anda pasti akan menjaga lagi dengan lebih erat lagi. Mudah-mudahan ini kasus kehilangan yang terakhir. Iya. Ada yang mau disampaikan ya Bu ya untuk yang sudah memberikan support dan doa buat Bapak Ibu bertiga nih? Semua yang terutama untuk Suara Surabaya ya sudah membantu kita untuk menyampaikan aspirasi keluhan kita sebagai orang tua, terus teman-teman juga yang mensupport kita, mendoakan anak-anak kita agar cepat pulang. Ya terima kasih sebanyak-banyaknya. Ya syukur alhamdulillah anak kami sudah kembali ke pelukan kami. Alhamdulillah nggih. Makasih. Baik Bu Yayu, Pak Tommy. Ya Sudah sama. cukup ya. Terima kasih. Terima kasih Buat pendengar Bantu. SS juga. Iya. Buat SS, semoga SS juga semakin jaya lah di udara. Nggak masalah Bu kalau itu sudah menjadi tugas kami sebagai media ya Bu ya. Yang penting semoga saja apa yang terjadi pada 3 gadis cilik kita ini bisa mencerahkan kita semuanya. Terputus sampai di sini. Saya berharap hikmahnya semua orang tua sekarang melihat lagi bagaimana aktivitas anak-anak dan mudah-mudahan ya tadi seperti Bu Ari mengharapkan ada banyak pihak yang sekarang memberikan perhatian pada keselamatan anak-anak, terutama keselamatan anak-anak di jalan. Tidak hanya ketika mereka anak jalanan mengemis, kemudian misalnya mereka ngamen, tapi sejauh ini yang paling berat adalah ketika mereka gandol-gandol. Sudah gandol-gandolnya itu membahayakan diri. Nah ternyata di dalam bak truk itu saya cuma biasanya tuh
mereka ngapain ya? Kalau ketawa-ketawa, hahihi itu biasa ya kita semua gitu. Tapi ada aktivitas-aktivitas yang di luar batas kewajaran yang dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak. Mudah-mudahan ya, sekali lagi Bapak Ibu semuanya semakin berbahagia gitu, banyak rahmat gitu ya dengan kehadiran Putri yang memang memberikan sedikit ujian ya buat kita semuanya. Terima kasih sudah hadir di Jejak Siaran. Ya, Terima sama-sama. kasih Mbak Terima Restu. kasih. Oke.